Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Oktadiva dengan NIM B1A12508. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jadi pada video ini saya akan membuat tugas kewarganegaraan yaitu dengan materi negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Saksikan sampai akhir ya teman-teman. Bye. Baiklah semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan, pada video kali ini kita akan membahas mengenai negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara berjalan, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan bagaimana hukum melindungi hak-hak masyarakat. Mari kita mulai pembahasannya secara singkat dan jelas. Yaitu yang pertama, konsep dasar negara hukum. Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Negara hukum memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan, yang kedua, melindungi hak dasar manusia, dan yang ketiga, mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri negara. Ada beberapa ciri penting dari negara hukum, yaitu yang pertama adanya supremasi hukum, perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk pengaduan tindakan negara ke pengadilan dan adanya peradilan yang bebas serta tidak memihak. Ciri-ciri ini sekaligus menjadi dasar agar sistem negara dapat berjalan adil dan demokratis. Berikutnya yang ketiga, negara hukum formal dan material. Negara hukum sendiri memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama, formal. Negara hukum formal hanya fokus pada keamanan dan ketertiban serta peran pemerintah relatif pasif. Sedangkan negara hukum material yang dianut oleh bangsa Indonesia menekankan bahwa pemerintah harus aktif untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, negara hukum Indonesia. Indonesia menganut konsep welfare state, yaitu negara kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan negara menjaga ketertiban dunia. Prinsip yang digunakan Indonesia adalah gabungan antara kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, sehingga hukum menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan negara. Selanjutnya yang kelima, prinsip negara hukum di Indonesia. Ada 3 prinsip pokok negara hukum yang sangat penting, yaitu supremasi hukum, bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Equality before the law, bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Due process of law, yaitu penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan prosedur. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pedoman dalam setiap proses penegakan hukum. Selanjutnya yang keenam, penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki 2 makna. Dalam arti luas, penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana nilai keadilan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum berarti pelaksanaan peraturan undang-undangan pada aparat penegak hukum. Tujuan hukum sendiri menjadi keadilan dan kepastian. Ketiga tujuan ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat diterima masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Lawrence W. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 unsur utama. Yang pertama, struktur hukum, yaitu lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Yang kedua, substansi hukum, yaitu peraturan dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Apabila ketiga unsur ini selaras, maka proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan, kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh 2 lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yang membawahi seluruh peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang,
Undang-Undang Dasar 1945 serta menangani sengketa antar lembaga negara dan hasil pemilu. Kedua lembaga ini memiliki peran besar dalam menjaga keadilan dan memastikan hukum berjalan konsisten. Yang kesembilan, peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada 4 jenis peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata. Yang kedua, peradilan agama menangani perkara umat Islam seperti perkawinan dan warisan. Yang ketiga, peradilan militer mengadili anggota TNI. Yang keempat, peradilan tata usaha negara, yaitu menyelesaikan sengketa terkait keputusan pejabat pemerintahan. Semua lembaga peradilan ini berperan menjaga agar hukum ditegakkan secara adil. Yang ke-10, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari hakim yang memutuskan perkara, jaksa sebagai penuntut umum, polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, advokat yang memberi bantuan hukum dan membela masyarakat, dan lembaga lain sesuai tugas dan seperti KPK, imigrasi, bea cukai, dan pajak. Setiap aparat harus bekerja profesional, bebas, dan tidak memihak untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Itulah kesimpulannya. Dari seluruh penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa negara hukum tidak hanya tergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga bagaimana aturan tersebut ditegakkan secara jujur, adil, dan sesuai dengan prosedur. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga kesadaran hukum agar Indonesia semakin dekat dengan cita-cita sebagai negara hukum yang ideal. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga video ini membantu pemahaman teman-teman semuanya tentang konsep negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.